Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Areza Umami dari jurusan Sosiologi B 2019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit yang saya pahami mengenai fenomena krisis kemanusiaan dan peradaban. Krisis kemanusiaan yang berskala besar terus saja terjadi, yang dimana sangat mengganggu perdamaian dunia. Nah, pada tahun 2016 yang lalu, perang saudara di Suriah dan Yaman merupakan salah satu contoh krisis kemanusiaan dan peradaban, yang dimana serangan tersebut terjadi terhadap kaum Rohingya di Myanmar. Teror yang dilancarkan oleh Islamic State dari Pakistan hingga Jerman menyentak kesadaran kolektif komunitas internasional. Nah, hal ini merupakan kekerasan yang mengungkapkan realitas global saat ini dengan potensi dampak besar terhadap komunitas internasional secara keseluruhan. Nah, lebih tepatnya, lebih dari 60 juta orang menjadi pengungsi dengan darurat kemanusiaan yang kompleks saat ini melebihi kemampuan dunia internasional pasca Perang Dingin, yang dimana memahami dan mengatasi pembantaian, teror, dan tindak anti kemanusiaan lainnya. PBB dan kelompok-kelompok regional pun telah berupaya keras, tetapi mereka juga tetap gagal untuk mencegah terjadinya profilirisasi tragedi-tragedi kemanusiaan ini. Selanjutnya, krisis kemanusiaan pada abad ke-21 merupakan sebuah isu yang menjadi tantangan besar dunia global pada saat ini. Meluasnya kekerasan dan sikap apati suatu negara menjadi topik terkini untuk diperdebatkan di era demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebagai negara yang menuju demokrasi, Myanmar menghadapi krisis kemanusiaan yang terjadi antara pemerintah Myanmar dengan salah satu etnis minoritas di bagian Rakhine Utara. Rohingya sebagai etnik minoritas di Myanmar dengan total populasi sebanyak 1,1 juta jiwa sering mendapatkan kekerasan dari pemerintah Myanmar yang mengarahkan ke aksi genosida. Myanmar juga menghadapi krisis kemanusiaan yang terjadi antara pemerintah Myanmar dengan salah satu etnis minoritas di bagian Rakhine Utara, yang dimana bentuk kekerasan yang sering terjadi seperti penolakan pemberian kewarganegaraan, pembatasan ruang gerak untuk berpindah, pembatasan untuk bereproduksi, pembatasan dalam kegiatan ekonomi, pembatasan dalam bidang pendidikan, penanahan dan penyiksaan. Bahkan sering sekali terjadi pelecehan terhadap kaum wanita, dan yang lebih parahnya lagi, terdapat pembatasan dalam pernikahan menurut Mahmud tahun 2017. Retno menyebutkan isu pertama yang paling mengganjal penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine merupakan adanya ketidakpercayaan di semua tingkatan hingga ke lapisan masyarakat di pengungsian di masyarakat internasional. Ia menekankan ada hal penting yang harus segera diciptakan, yaitu situasi yang kondusif agar terbangunnya kembali rasa saling percaya antar semua elemen yang terlibat. Faktor penyebab terjadinya krisis kemanusiaan. Ada banyak faktor penyebab krisis kemanusiaan, tetapi nafsu kuasa, kecemburuan etnik, radikalisme religius, kesenjangan sosial dan ekonomi, serta hegemoni negara merupakan faktor kunci dalam krisis kemanusiaan dan teror global yang sedang terjadi. Nah, Retno juga menyampaikan terdapat dua usulan konkret yang dapat mendorong penyelesaian krisis kemanusiaan. Yang pertama, mengatasi kebutuhan para pengungsi yang bersifat darurat, yang dimana bantuan kemanusiaan harus terus diberi kepada para pengungsi. Rasa aman harus segera dijamin, sehingga proses repatriasi pengungsi yang aman, sukarela yang bermartabat segera dapat dilakukan. Lalu, yang kedua, membantu menciptakan perdamaian yang
berkesinambungan melalui pembangunan ekonomi dan pemberdayaan bagi masyarakat di negara bagian Rakhine. Fasilitas pendidikan dan kesehatan harus diberikan. Roda perekonomian juga harus segera digerakkan. Hal lain yang cukup penting adalah masyarakat yang toleran dan menjemuk harus ditumbuhkan dan dikembangkan. Nah, kita sebagai negara Indonesia pun sudah membantu membangun sekolah dan rumah sakit serta pasar rakyat untuk menggerakkan sektor ekonomi dan mencukupi kebutuhan pendidikan serta kesehatan bagi masyarakat Rakhine State. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peradaban. Apa itu peradaban? Peradaban adalah suatu entitas paling luas dari budaya, perkampungan-perkampungan, wilayah-wilayah, kelompok-kelompok etnis, nasionalis, dan berbagai kelompok keagamaan. Nah, di mana seluruhnya memiliki perbedaan kultur pada tingkatan yang berbeda dari heterogenitas kultural. Sebuah peradaban adalah bentuk budaya yang paling tinggi dari satu kelompok masyarakat dan tatanan yang paling luas dari identitas budaya kelompok masyarakat manusia yang dibedakan secara nyata dari makhluk-makhluk lainnya. Menurut Samuel mendefinisikan baik dalam faktor-faktor objektif pada umumnya seperti bahasa, sejarah, agama, kebiasaan-kebiasaan, institusi-institusi maupun identifikasi yang bersifat subjektif. Setiap masyarakat memiliki berbagai tingkat identitas maupun sebenarnya peradaban ini juga memiliki identifikasi yang sangat luas dengan identifikasi diri secara kuat. Peradaban-peradaban besar di mana kita yang berada di dalamnya secara kultural menjadikan kita sebagai orang yang berada di rumah sendiri, yang dimana dapat berbeda dengan orang-orang yang di luar sana. Kemudian, peradaban juga melibatkan berbagai kelompok masyarakat yang dalam jumlah besar seperti peradaban Cina ataupun kelompok-kelompok yang sangat kecil. Selanjutnya, pembahasan mengenai sejarah peradaban. Sebuah pembedaan pendapat ditemukan antara berbagai peradaban, baik yang singular maupun plural. Ide tentang peradaban dikembangkan oleh pemikir Prancis pada abad ke-18 yang memperlawankan dengan konsep barbarisme. Masyarakat yang telah berperadaban dibedakan dari masyarakat primitif karena mereka masyarakat urban, hidup menetap dan terpelajar. Berperadaban baik ataupun tidak. Nah, sejarah manusia menghadapi satu kepastian belaka, yakni konflik ataupun pertarungan. Inilah yang disebut dengan Jabrilisme menurut scientific determinism atau determinasi ilmiah. Konsep peradaban menyajikan sebuah tolak ukur yang dapat dijadikan acuan dalam memberikan penilaian terhadap berbagai dinamika. Masyarakat pada zaman itu, yaitu orang-orang Eropa, melakukannya melalui upaya-upaya intelektual, diplomatis, dan politis dalam mengkolaborasi kriteria yang ditetapkan pada masyarakat non-Eropa yang dapat mereka anggap sebagai masyarakat yang telah berperadaban. Proses peradaban adalah setua usia sejarah manusia yang tidak terbatas dan berpeluang tertentu. Ketidak pula jika konsep itu diterapkan secara spesifik hanya pada perkembangan sejarah dunia modern, maka harus diakui bahwa proses peradaban mencapai puncaknya secara historis dan unik. Garis besar teori peradaban tampil sebagai hal yang paling koheren dari berbagai usaha yang menjelaskan proses peradaban yang berarti transformasi langkah tingkah laku dan persepsi manusia dalam arah yang amat pasti. Walaupun benar bahwa poros ini unlinear atau ditentukan tidak tersebar maupun tanpa struktur, masyarakat modern dipilah dengan fungsi-fungsi spesialis. Peradaban abad pertengahan
mulai term yang mereka akui atau tidak, merupakan sebuah pembedaan antara tatanan-tatanan yang transendental ataupun tatanan-tatanan duniawi. Peradaban-peradaban abad pertengahan tidak seperti peradaban-peradaban sebelumnya, memiliki mitos-mitos yang sifat transendental yang dibedakan melalui sebuah kelas intelektual. Para nabi dan pendeta Yahudi, para filsuf Yunani, dan kaum sofis Cina, Brahmana Hindu, dan ulama-ulama Islam berbeda wilayah menjadi saksi bagi 2 atau 3 generasi dan peradaban-peradaban yang saling berafiliasi. Dengan tenggelamnya satu peradaban dan diikuti oleh peradaban yang baru, hubungan-hubungan antar peradaban yang paling signifikan dan dramatis terjadi ketika orang dari satu peradaban menundukkan dan mengkriminasi atau menyingkirkan orang-orang dari peradaban lain. Hubungan-hubungan tersebut pada umumnya bersifat sesat dan tersamar dan kasar. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai unsur-unsur peradaban. Nah, unsur-unsur peradaban ini ada 2. Yang pertama, sains, dan yang kedua yaitu bahasa. Nah, sains itu seperti apa dan bahasa itu seperti apa? Pertama, sains. Sains didasarkan pada hierarki yang selama berabad-abad telah membentuk matriks yang latar belakang sistem pendidikan Muslim. Kesatuan sains selalu merupakan institusi utama dan sentral yang jadi tolak pandang bagi studi beragaman sains. Berawal dari institusi yang tak dapat dibantah dengan kesatuan berbagai disiplin, sains dipandang bagaikan cabang-cabang dari sebatang pohon yang tumbuh dan memerlukan daun dan sesuatu sifat pohon itu sendiri. Nah, cendekiawan Muslim abad pertengahan menganggap menutur satu cabang ilmu melampaui batasnya. Dengan demikian, merusak harmoni dan proposisi dapat dikatakan satu tindakan melanggar aturan, seperti hal jika sebuah cabang tumbuh terus tidak teras, akhirnya akan memelihara proposisi dan hierarki sains ini, ialah dengan mengklarifikasinya. Hal yang amat diperhatikan cendekiawan Muslim. Dengan cara begini, jangkauan dan posisi setiap sains di dalam kerangka total ilmu selalu dilihat. Pengklarifikasian sains di kalangan cendekiawan Islam dimulai oleh Al-Kindi pada abad ketiga Hijriah atau 9 Masehi dengan membagi pengetahuan menjadi 2, yaitu divine science dan human science, dan kemudian dilanjutkan oleh yang lain. Mulanya berdasarkan pembagian sains menurut Aristoteles ke dalam sains teoretis, praktis, dan reproduktif. Kemudian sistem klarifikasi ini makin lama makin seksama. Disiplin ilmu Islam ditambah pada sains kuna dan ilmu agama yang metafisika dalam pengertian genosis menepati tingkat tertinggi. Nah, yang kedua, bahasa. Bahasa merupakan elemen terpenting dari setiap kebudayaan atau peradaban adalah bahasa. Jika sebuah peradaban universal muncul, akan terdapat kecenderungannya muncul sebuah bahasa universal. Bahasa dunia adalah bahasa Inggris. Hal ini mengandung 2 arti, tetapi hanya satu hal yang akan menopang keberadaan sebuah peradaban universal. Hal ini dapat berarti bahwa semakin meningkatnya jumlah ada pembuktian yang dapat menopang pernyataan ini, dan sekalipun ada tidak dapat mengajukan suatu proposisi yang tepat. Selain hanya menunjukkan keadaan sebaliknya, data yang tersedia dan terkumpul sama ini lebih dari 3 dekade menyebutkan bahwa seluruh bahasa dunia ini tidak mengalami perubahan secara dramatis. Penurunan yang signifikan terkait dengan jumlah orang-orang berbahasa Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, dan Jepang. Sedangkan penurunan jumlah yang lebih kecil
berkaitan di Indonesia, Arab, Bengali, Spanyol, Portugis, dan bahasa-bahasa 9,8% pada tahun 1958. Nah, pada tahun 1992 terjadi kenaikan menjadi 20,8%. Dalam satu pengertian, sebuah bahasa digunakan oleh 92% penduduk dunia tidak dapat disebut sebagai bahasa dunia. Dalam pengertian yang lain, jika satu bahasa di berbagai kelompok, bahasa serta kebudayaan yang berbeda digunakan sebagai sarana komunikasi antara satu dengan yang lain. Jika ia adalah lingua franca atau istilah-istilah linguistik sebagai bahasa dunia yang digunakan untuk berkomunikasi yang lebih luas. Orang-orang berkomunikasi dengan bahasa lain harus menemukan sarana-sarana itu. Satu ketika mereka membutuhkan orang-orang yang ahli dalam dunia atau lebih besar yang berperan sebagai entrepreneur atau penerjemah. Dan hal itu tentu terasa kaku, begitu menyita waktu dan mahal ilmunya. Dalam sejarah muncul berbagai lingua franca dalam bahasa lain masyarakat Prancis untuk sejumlah negara-negara barat. Di sebagian besar Afrika dan bahasa Inggris digunakan hampir di penjuru dunia di pertengahan abad. Para diplomat usaha, ilmuwan, wisatawan, dan berbagai lembaga atau biro jasa yang melayani mereka. Para pilot dan air traffic controllers dan bidang-bidang lain yang lebih luas, seluruhnya menggunakan bahasa Inggris. Nah, itulah penjelasan mengenai fenomena krisis kemanusiaan dan peradaban. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Nah, terakhir kali saya akan menyampaikan kesimpulan dari apa saja yang telah saya sampaikan dari awal hingga akhir. Yang dapat saya simpulkan yaitu krisis kemanusiaan yang terbesar terjadi pada tahun 2016, yang dimana ini merupakan perang saudara di Suriah dan Yaman, yang dimana serangan tersebut terjadi terhadap kaum Rohingya di Myanmar, yang dimana teror tersebut dilancarkan oleh Islamic State dari Pakistan, hingga Jerman menyetak kesadaran kolektif internasional. Nah, peperangan ini merupakan salah satu kekerasan yang mengungkap realitas global, dan di mana terdapat 60 juta orang yang menjadi pengungsi darurat kemanusiaan. Nah, kemudian pada abad ke-21 menjadi isu yang sangat besar di dunia, yang dimana hal ini juga didebatkan di era demokrasi yang menjunjung tinggi hak-hak manusia. Nah, terdapat juga kekerasan genosida yang diantaranya merupakan penolakan pemberian kewarganegaraan, pembatasan ruang gerak untuk berpindah, pembatasan untuk bereproduksi, pembatasan dalam kegiatan ekonomi, dan yang lebih parahnya lagi yaitu terdapat pelecehan terhadap kaum wanita dan pembatasan pernikahan. Nah, Retno memiliki dua solusi untuk mengatasi hal tersebut. Yang pertama yaitu mengatasi kebutuhan para pengungsi yang bersifat darurat, dan yang kedua yaitu membantu menciptakan perdamaian yang berkesinambungan bagi ekonomi dan pemberdayaan bagi masyarakat negara rakyat. Peradaban adalah etnis yang paling luas dari budaya. Nah, di peradaban ini juga terdapat satu sejarah yang dimana sejarah tersebut mengatakan bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai peradaban ini. Nah, peradaban ini mulai berkembang oleh pemikir Prancis pada abad ke-18 yang memperlawankan dengan konsep barbarisme masyarakat peradaban yang dibedakan dari masyarakat primitif karena mereka merupakan masyarakat urban yang hidup menetap dan terpelajar. Nah, terdapat dua unsur dari peradaban ini. Yang pertama yaitu sains dan
bahasa, yang dimana kedua ini merupakan inti dan pokok dari peradaban. Baiklah, itu ialah yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.